Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua ya. Oke, di depan kita ini ya ada 3 buah ya, 3 buah bahan ya, bahan sidogurih atau orang biasa nyebutnya hokianti ya, hokianti mikro. Ya, seperti ini ya bentuk penampakannya. Oke, daunnya agak mengkilat. Nah, ya seperti ini. Oke, ini saya tanam kemarin dari biji ya, totalnya sekitar ada 15 ya, 15 polybag. Tetapi tidak langsung ke polybag, tapi menggunakan botol air mineral ya. Jadi satu botol itu satu biji saya taruh. Jadi saya ada menyemai itu ada 15 botol. Dan alhamdulillah ya, yang hidup ada 12 kemarin itu. Oke. Cuma kalau kita nanam biji ya sudah pasti ada yang pertumbuhannya cepat, ada yang lambat juga seperti itu. Cuma kalau tanam biji ya, yang hebatnya di sini kalau kita nanam biji sudah pasti ya tanaman itu ibaratnya itu kuat ya, kuat. Ibaratnya tidak mudah mati ya. Untuk jenis semak belukar ya, tanaman semak belukar kayak ini kan tidak bisa terlalu tinggi sekali. Jadi rendah aja, paling tinggi ya 2 meter. Nah, seperti itu. Jadi ini dikategorikan tanaman semak belukar. Nah, namanya tanaman semak belukar ya, kalau menurut pengalaman saya saja sih ini lebih bagus kita usahakan kita tanam atau kita beli ya dari biji ya. Jadi lebih kuat apabila kita bentuk, kita kawat ataupun kita kita koyak batangnya ataupun kita belah akarnya, jadi dia lebih tahan ya daripada yang hasil cangkokan apabila itu tanaman semak belukar seperti ini ya. Dan ini ya saya tanam tidak langsung massal ya, tetapi satu botol air mineral satu biji. Nah, jadi untuk mempermudah ya, jadi kita tidak perlu lagi memindahnya cukup ya botol aquanya ini ya, botol air mineralnya ini ketika sudah tumbuh, sudah mulai agak besar, kita potong bawahnya lalu kita salin lagi seperti ini. Nah, atau kita nunggu besar langsung kita buang aja ini botolnya juga tidak jadi masalah ya kalau mau langsung. Cuma kalau saya sih lebih bagusnya saya masukkan aja dulu ke dalam polybag, langsung saya potong bawahnya, langsung saya masuk dalam polybag. Kalau sudah besarnya sudah sesuai dengan kategori ya, kategori yang mau kita bonsai, baru kita bongkar seperti itu. Jadi tidak yang kecilnya yang kita bongkar, nanti malah mati dia ya, soalnya masih kecil sekali. Terus kalau seperti ini kayaknya nih ini kan sekitar umur berapa ya, 1 tahun ini sudah. Ini kalau seperti ini biasanya saya perawatan saja ya. Oke, jadi kita pangkas ya, kita mencari gerak dasarnya saja dulu untuk pengawatan. Nanti masalahnya ini batang juga masih kecil ya, soalnya yang agak besar kemarin sudah saya jual ya. Jadi ini tinggal batang-batang yang agak kecil, cuma ini masih semraut ya, masih pola dasarnya masih belum kelihatan lagi. Oke. Oke, jadi kita bersihkan dulu ya bawahnya ini ya. Ini rumput-rumputnya ini sangat mengganggu sekali. Oke, setelah kita bersihkan, kita lihat ya. Wah, ini dasar gimana ya, lumayan untuk akarnya ya. Untuk akarnya ini sangat, ini yang saya senangnya kalau kita tanam dari biji ini ya, akarnya ini mewah ya. Wah, lihat seperti ini. Nah, ini akar-akar kecilnya. Nah, ini sebenarnya dari juga air mineral, cuma saya bongkar langsung saya masukkan ke dalam sini ya. Jadi terlihat akarnya ini masih seperti ini. Wih, sangat mewah akarnya. Oke.
Ini jadilah untuk teknik pemotongan untuk sidoguri ya. Kalau yang masih kecil kayak ini seperti biasa ya. Kita mencari alurnya dulu ya. Dan juga bagaimana daunnya juga ya. Misalnya seperti ini ya. Ini mau arah kemana, jadi kita lihat ya. Biasanya hampir sama dengan sancang ya, dimana pertumbuhan tunas itu pasti akan tumbuh di ketiaknya ya. Jadi akan kita potong ya dulu. Ini nanti larinya kita larikan aja ke sana nanti ya, ke sebelah. Nah seperti ini ya, jadi dia nanti akan lari sebelah sini. Untuk pemotongannya ini ya, biasanya saya sisakan ya sedikit ya. Ini kenapa disisakan ini, nanti takutnya ya terjadi penguapan, nanti malah mematikan pang anunya di sini, tunasnya yang baru ini ya. Jadi kita beri sedikit ya, sedikit celah untuk dia tempat dia mengering. Nanti kalau yang sudah ini besar, baru kita potong lagi bekasnya ini. Oke. Di sini juga kita akan potong. Oke. Ini sudah cukup. Ini kemarin sudah saya potong juga sih. Jadi tinggal merapikan ya kalau yang untuk jenis yang ini sudah lumayan. Oke. Ini ada batang ini ya. Kayaknya cukup mengganggu ini ya. Ini di sini ini kayaknya bentuknya ini ya seperti ini. Oke.
Jadi ini tiga bahan ya, tiga bahan sidogurih ya atau Chianti Mikro yang sudah kita apa namanya, yang sudah kita pruning ya, yang kita carikan dasar ya. Jadi kalau sudah seperti ini nanti kita tunggu sekitar 3 bulan lagi ya, baru kita kawat, baru ini bisa ya. Soalnya ini sudah ada dasarnya, jadi enak, nanti dia akan tumbuh lalu kita kawat. Kalau masih kecil ya kayak gini, kayaknya masih agak susah ya, apalagi perantingannya masih kecil. Oke, jadi seperti itu saja ya untuk anunya. Oke, jadi tahap awal untuk pemotongan ya, untuk kita mencari bentuk dasarnya dulu ya. Kalinya sudah ini selesai ya, ukuran batangnya, batang yang penting batang utama ya, seperti inilah ya. Kalau sudah batang utamanya sudah mencukupi ya, yang sekira kita perkirakan itu pas buat kita kawat, baru kita kawat. Tapi kalau pengen mudah ya, udahlah bentuk seperti ini saja ya. Ini kan contohnya ya, ini ya, walaupun kita tidak kawat, yang penting kita carikan pot ya, pot ceper, habis itu kita biarkan, kita sistem pruning saja ya, tidak usah kita kawati ya. Lama-lama dia juga akan gimana ya, akan cantik sendiri ya, akan terbentuk secara alami juga. Yang penting kita rajin ya. Misalnya ada perantingan yang tabrakan, lalu kita usahakan gimana caranya supaya dia tidak tabrakan. Nah itu yang paling susahnya, itulah kalau tanaman semak belukar ini seringkali tabrakan dia ya. Maksudnya saya tabrakan itu misalnya seperti ini, antara pelantingan ini sama perantingan ini seperti ini. Nah kayak gini kan tabrakan ini, jadi usahakan itu tidak tabrakan antara ini ya. Jadi untuk batangnya itu terlihat indah ya kalau dari jauh, kalau batangnya tidak tabrakan. Nah itu yang kuncinya. Walaupun ya bentuknya itu seperti ini, kayak di tengah ya, kayak di tengah ini ya. Walaupun dia batangnya ini semraut ya, kumpul-kumpulan, tetapi asalkan kita bisa ya mengolahnya agar tidak tabrakan, itu tidak jadi masalah ya. Nah seperti ini lah, usahakan perantingannya tidak saling menabrak ya antar ranting satunya. Nah jadi seperti itu yang paling sulitnya di dalam membonsai ini, sekiranya itu tidak terjadi tabrakan. Nah seperti ini kan, nah ini tabrakan ya, jadi gimana ya, kurang dibilang kurang bagus seperti itu ya. Jadi kita buang saja ya, sekiranya nanti tidak tabrakan dia. Kalau tabrakan tuh gimana ya, kurang sip ya. Wah ini kayaknya kita potong kecil lagi nih. Nah oke. Nah oke, seperti itu ya. Oke, jadi itu ya kesimpulan saya ya pada video ini ya. Sebenarnya diusahakan ya kalau untuk jenis bonsai, kalau memang itu bisa kita usahakan dari biji ya, supaya tanaman itu gimana ya, kuat ya pertumbuhannya, dan juga mau mengawat juga kita enak. Habis itu kita merawatnya mulai jadi kecil, jadi kita tahu sekali ya bahan yang kita olah itu ya, kalau dari biji. Oke, sebenarnya ini kalau sidogurih potong saja, tancapkan hidup ya. Cuma untuk kualitas tanaman itu sendiri kayaknya kurang kayak gitu. Oke, jadi sampai di situ dulu. Apabila ada saran, kritik ataupun komentar, silahkan tulis di kolom komentar. Dan juga jangan lupa aktifkan tanda lonceng serta subscribe-nya dan juga like-nya seperti ini. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.